Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kesempatan hari ini untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran Tuhan dan Roh Kudus. Berikan kami hati telinga yang cakap menerima setiap firman-Mu, supaya hidup kami boleh senantiasa ada dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kekuatan baru, kekuatan baru. Mari kita baca dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudaraku yang dalam Tuhan, setiap kita pasti ingin sehat, kita ingin kuat dalam hidup kita. Nah, saudaraku, ada 4 hal yang senantiasa dirindukan oleh manusia, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kebutuhan manusia dalam hal kekuatan. Yang pertama, saudaraku, setiap orang, setiap manusia pasti ingin kuat secara materi, memiliki harta yang berlimpah. Itu semua diinginkan oleh manusia. Kekuatan ekonomi, usahanya berhasil, semua apa dikerjakan berhasil, misalkan keuangan yang banyak, itu semua keinginan manusia. Yang kedua, saudaraku, kuat secara fisik, memiliki kekuatan tubuh yang sehat, bahkan jauh dari segala sakit penyakit. Saya sangat yakin kita semua ingin itu. Dan yang ketiga, saudaraku, sehat secara mental, kuat secara mental, tabah menghadapi apapun, tangguh menghadapi segala situasi, itu secara mental. Yang keempat adalah, saudaraku, setiap orang ingin kuat secara rohnya, secara jiwanya. Dan hal ini, saudaraku, hanya dapat kita peroleh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar hal ini, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena setiap kita orang percaya, saya katakan kita harus memiliki kekuatan itu. Roh kita semakin kuat, jiwa kita semakin kuat. Ini yang terpenting, yang harus dimiliki bagi kita setiap orang percaya. Dan saya yakin orang percaya dapat mendapat kekuatan baru itu, saudaraku. Kita bisa memperolehnya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudaraku, apa itu kekuatan baru dan mengapa kita harus mendapat kekuatan baru dan bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan baru itu. Nah, saudaraku, yang pertama mari kita lihat apa itu kekuatan baru, saudaraku. Kekuatan dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai banyak tenaga, tidak mudah goyah, tahan, mampu, dan punya kuasa. Itu orang yang kuat. Ya, secara interpretasi dalam bahasa Indonesia dikatakan banyak tenaga, tidak mudah goyah, tahan, mampu, bahkan punya kuasa. Nah, saudaraku, apa itu kekuatan baru? Saudaraku, kita perlu kekuatan baru. Mengapa, saudara? Kekuatan manusia itu semakin hari semakin menurun. Itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu kekuatan yang dari Tuhan, yang kuat untuk selama-lamanya. Kekuatan baru itu bukan kekuatan yang ditambahkan kepada kita, tetapi kekuatan yang diimpartasikan, yang diperbaharui, kekuatan yang diubahkan, kekuatan yang dihidupkan kembali oleh Tuhan. Serahkan Tuhan, kekuatan kita bukan ditambah, tetapi dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya mengapa Alkitab menggambarkan seperti Raja Wali. Kenapa Raja Wali? Karena, saudaraku, burung Raja Wali, saudaraku, ketika berumur 40 tahun, maka paruhnya akan sudah sangat bengkok. Kuku-kukunya sudah semakin panjang dan bengkok, bahkan sayap-sayapnya menjadi sangat tebal, sehingga semua itu menghalangi aktivitas Raja Wali untuk memburu mangsa. Kalau hal itu tidak dilakukan transformasi bagi burung itu, maka dia tidak akan bertahan hidup. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, ketika Raja Wali mengalami hal itu, dia akan pergi ke atas gunung batu yang tinggi. Dia akan mencabuti bulu-bulunya, saudaraku. Dia akan mencabut kuku-kukunya yang panjang itu. Bahkan yang terakhir akan matok-matokkan kukunya ke gunung batu itu, sehingga lepas semuanya.
Untuk sekian lamanya dia mengalami yang namanya transformasi itu saudaraku, tetapi setelah sekian lama, maka burung itu menjadi burung yang baru dengan sayap-sayap yang kuat, sayap-sayap yang bulu-bulu yang baru, bahkan paruh yang baru, kuku-kuku yang baru. Dengan sayap itu dia bisa terbang tinggi, dengan paruh dan kuku dia dapat memangsa buruannya saudaraku. Sehingga setelah mengalami transformasi itu, maka seekor Raja Wali akan dapat bertahan 30 tahun lagi. Saudara Tuhan, itu sebabnya Alkitab menggambarkan kekuatan baru itu adalah seperti yang dialami oleh Raja Wali, bukan ditambahkan, tetapi dibaharui oleh Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, kita perlu kekuatan baru itu yang dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu ditransformasi oleh Tuhan, kita perlu diubahkan oleh Tuhan, kita perlu dibaharui oleh Tuhan. Setiap kita harus merindukan itu, saudaraku, supaya apa, saudaraku, menghadapi tantangan depan kita menjadi orang yang kuat. Kita perlu kekuatan Tuhan. Nah, saudaraku Tuhan, mengapa kita perlu kekuatan yang baru? Yesaya 40 ayat 29-30 di sana katakan demikian. Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara Tuhan, banyak orang hari-hari ini yang merasa lelah, merasa patah semangat, tidak berdaya, lesu, bahkan tersandung jatuh. Saudaraku ingat bahwa saya dan saudara bukan Superman, kita bukan Spiderman, kita bukan Batman, bahkan kita juga bukan Iron Man. Saudara, kita manusia biasa yang masih bisa lemah, bisa lelah, bisa tidak berdaya, bahkan bisa jatuh. Saudara Tuhan, karena itu kita perlu kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Saudara, apalagi melihat tantangan-tantangan di depan kita, tantangan tentang ekonomi, pekerjaan, situasi-situasi yang ada depan kita, bahkan perubahan-perubahan yang begitu cepat yang terjadi di sekeliling kita, bahkan berbagai berita yang kita dengar hari-hari yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, bencana-bencana yang terjadi, yang kita lihat, yang terjadi depan mata kita. Saudaraku, ketika kita tidak memiliki kekuatan yang baru, maka kita akan menjadi orang yang lemah secara roh kita, secara jiwa kita. Karena itu saudaraku, kita sangat perlu kekuatan itu. Dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 di sana mengatakan demikian. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jemaat di Efesus, supaya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kekuatan yang dari Tuhan, supaya apa? Kita dapat mengadakan perlawanan di hari yang jahat itu, dan kita tetap berdiri. Saudaraku, untuk tetap berdiri, kita perlu kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Karena itu biarkan hidup kita, saudaraku, ditransformasi oleh Tuhan, diimpartasikan kekuatan yang baru. Untuk apa, saudaraku? Kita mengadakan perlawanan di hari yang jahat itu, dan kita tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Kita perlu kekuatan yang baru dari Tuhan, membuka hati kita, membakar roh jiwa, membuka roh jiwa kita untuk Tuhan, saudara. Tuhan mengadakan transformasi dalam hidup kita, dan kekuatan baru Tuhan impartasikan bagi diri kita. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan baru? Nah, saudaraku, ini yang penting dalam Yesaya 40 ayat 31 di saat dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku, kekuatan baru itu diperoleh dari kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudaraku, apa artinya? Ada dua kata yang dipakai dalam Alkitab untuk kata menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan Tuhan itu ditulis dengan kata khafah. Kata khafah artinya apa, saudaraku? Menaruh harapan yang besar kepada Allah. Menaruh harapannya hanya kepada Tuhan.
Saudaraku, apa dan siapa yang kita dapat harapkan dalam hidup ini, saudaraku? Materi bisa hilang, orang dekat kita bisa menjauh dari kita, saudara bisa menjauh, siapapun bisa menjauh dari hidup kita, bisa hilang dari diri kita. Tetapi saudaraku, Tuhan di sana dikatakan Allah yang berkuasa, yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, yang senantiasa bersedia untuk menolong kita. Karena itu saudaraku, kata khafah itu mengajarkan kepada kita untuk kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya adalah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, kata yang kedua saudaraku, dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20, Mazmur 33 ayat 20 di sana dikatakan demikian, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, saudaraku, kata menanti-nantikan Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 20 ditulis dengan kata caka. Kata caka, apa artinya caka? Melekat kepada Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Orang yang ingin mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, maka dia harus dekat dengan Tuhan, dia harus melekat dengan Tuhan, dia harus selalu merindukan Tuhan. Jadi seragam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan adalah kita percaya terus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita, bahkan meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Seragam Tuhan, itu sebabnya mari kita menerima firman Tuhan hari ini. Tuhan ingatkan kepada kita perlu kekuatan baru itu. Kita perlu, saudaraku, karena itu mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita selalu merindukan Tuhan, melekat dengan Tuhan, supaya apa, saudaraku? Tuhan mengimpartasikan kekuatannya dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau saudara baca dalam ayat 20, Yesaya 40 ayat 3 ayat ke-28 yang dikatakan, karena Tuhan itulah pencipta, Dia tidak pernah lelah, Dia tidak pernah lesu, Dia tidak pernah terbatas kekuatannya. Saudaraku, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang tidak pernah terbatas kuasanya itu, maka kita juga akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi saudaraku, relakan apa yang Tuhan minta untuk kita lepaskan dari hidup kita. Seperti Raja Wali rela melepaskan apa yang dia harus lepaskan, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Dia akan naik terbang mengatasi langit, bahkan dia akan senantiasa terbang tinggi mengatasi awan-awan. Sekarang Tuhan, mari kita peroleh kekuatan baru ini dari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kafah artinya kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan caka artinya kita terus melekat dengan Tuhan. Dua caranya kita lakukan dalam hidup kita. Nanti-nantikan Tuhan, dan terus nanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami telah dibekali oleh firman Tuhan, dan kami percaya setiap kami, Tuhan butuh, kami perlu kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, impartasikan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, kami terus menanti-nantikan Tuhan, kami percaya dan kami terus merindukan Tuhan, melekat dengan Tuhan, supaya kami dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terbatas, Engkau Allah yang tidak pernah lelah untuk menolong kami, Engkau senantiasa mempedulikan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga kami yang sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu apa pergumulan, masalah, persoalan, bahkan kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Bahkan berikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka yang menderita sakit penyakit. Tuhan lepaskan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, apa berkerjakan buatlah berhasil, supaya dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih kami mohon perlindungan Tuhan. Jauhkan segala virus corona, sakit penyakit, apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Seluruh kami jemaat Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan.
biar damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan serta yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dan pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur, dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua diberkati, katakan amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.